Dan mulai detik ini, mulai malam ini, saya bersumpah atas nama Allah tidak akan melayani orang yang menantang untuk melakukan pembuktian. Jadi insya Allah Umi sudah tenang ya. Saya tidak akan pernah melayani dan tidak akan pernah membuktikan apapun yang orang inginkan kepada saya. Bahkan ketika tadi beliau menyampaikan katanya mau mempertemukan saya dengan seseorang temannya. Yuk. Ini tempat fokusnya ya. Saran saya buat Gus ngundang sulap merah. Iya, siap. Doakan dukung semua ya, dukung semua. Kalau sulap merah sini saya ikut. Siap. Kami lebih senang, kami lebih pasti kalau lebih apa namanya ngerasa bangga lah kalau Bang Mas ini berserah gitu ya. Oke, benar ya? Ya, tidak akan apa namanya tidak akan terjadi apa-apa, tak jaminkan. Ya, ini soalnya ditonton ribuan orang Siap. ya. Bahkan ratusan ribu subscriber nanti melihat. Siap. Juga minta dukungannya. Dukungannya biar Bang Marta juga bisa kesini langsung. Oke. Oh, jadi dari beliau kalau bisa nanti gini loh, nanti takutnya gini kata pesulap merah nanti udah kesini ngilang lagi, gimmick lagi, maksudnya tuh ada keributan lagi, takutnya beliau kayak gitu. Sebenarnya keributan itu bukan dari kita sebenarnya. Awal itu keributan itu bukan dari kita. Itu pertama mulai keributan itu ya namanya warga udah kumpul atau sendiri namanya warga kan udah kita tidak bisa mengendalikan itu lagi, tidak bisa Masa ya? udah beda lagi kawasan itu. Tapi waktu awal itu kan pertama datang itu sudah kita arahkan untuk masuk. Siap. Itu awalnya sudah kita arahkan masuk, tapi dia benar nggak mau masuk, bahkan nyuruh apa malah keluar. Tapi podcast belum jalan ya? Kita sudah berjalan. Oke, siap. Terima kasih kepada Mas Denny sudah mau silaturahmi ke tempat ini. Dan mulai detik ini, mulai malam ini, saya bersumpah atas nama Allah tidak akan melayani orang yang menantang untuk melakukan pembuktian. Mulai saat ini, mulai detik ini, saya tidak akan lagi melayani orang yang menantang untuk melakukan pembuktian. Yang pertama, ketika saya melayani orang yang menantang pembuktian, diawali dari Bang Joko Arek yang membacok saya, yang suruh saya makan silat dan sebagainya. Berawal dari situ, semakin banyak orang yang datang ingin melakukan pembuktian. Terus sampai kapan selesainya? 5 hari ini saya sampai terlantar anak-anak saya, santri saya, pasien saya karena apa? Karena melayani orang yang melakukan pembuktian, ingin menantang melakukan pembuktian. Itu yang pertama yang membuat saya berkesimpulan tidak akan lagi melayani orang yang menantang untuk pembuktian. Yang kedua, saya tidak akan melayani lagi orang yang menantang pembuktian karena ketika satu hal dibuktikan, orang yang tidak percaya tidak akan pernah percaya. Dan ini hanya akan menyakiti. Sebagai contoh, mohon maaf, ketika beliau saya ajak datang untuk mendoakan seseorang yang sakit tadi malam. Ada orang ibunya sakit, sudah selama 1 bulan itu tidurnya sambil tidur. Nanti boleh sampai ini, boleh semua YouTuber juga datang. Ayahnya punya anak masih bayi, sakit sudah 1 tahun ini. Ketika itu beliau saya ajak datang untuk mendoakan, ngasih santunan dan juga untuk mendoakan. Kita buka tackle-nya waktu tadi malam. Ketika dibuka tackle-nya, di dalam tackle-nya loh, setelah itu ada asap yang keluar, lalu di dalam tackle itu ada semacam buburnya. Dan beliau ketika saya suruh megang pun juga kepanasan kayak gitu. Nah, tapi karena niatnya bukan untuk apa ya, mohon maaf bahasanya itu bukan atas dasar
apa ya, cinta kasih ataupun untuk bahasa kasarnya itu bukan untuk mencari sebuah kebenaran tapi pembenaran. Intinya karena hater ya, karena nggak percaya, jadi tetap aja bilang kalau ini nggak masuk akal, ini nggak ada kayak gitu. Nah terus emang gaib itu emang harus ada kan, dia nggak ada kayak gitu. Jadi dari situ saya langsung langsung saya bilang, saya sekarang terserah jenengan bilang settingan, ya saya settingan biar sampean puas, biar sampean nggak sakit hati, biar sampean nggak terus membuktikan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya dek seperti itu sampai beliau bilang, jangan, mohon maaf Bu, jangan baper, kan ini cuman konten gitu. Memang konten saya kan nggak pernah sama jenengan. Dia bilang seperti itu. Terus saya bilang, bukan masalah tentang haternya atau nggak percaya, tapi tentang yang sakit ini loh. Masa ya orang yang sakit buat mainan kayak gitu. Orang yang sakit loh mau buat main-main, masa kan ya nggak mungkin kayak gitu. Seperti itu. Terus yang kedua, ketika di makom keramat di sana, saya sempat mengalami sebuah bereaksi lah, yang seperti itu juga agak keleluconan. Padahal di sana itu tempatnya nggak mau ada yang kayak sul ada kayak gitu. Terus di sana ada sebuah pusaka, itu cukupnya begini. Kalau ada yang jatuh dari sana. Nah ketika itu pun mohon maaf, beliau bilang kalau itu dilempar-lemparnya dari mana? Semuanya sudah beliau hubungi dan tidak ada orang. Nah dari situ saya sekarang mengambil kesimpulan, silahkan kalau ada orang yang bertanya kepada saya, orang itu semuanya nggak percaya, kamu settingan ya? Saya akan cukup diam atau saya akan mengiyakan. Supaya apa? Supaya hatinya nggak sakit hati. Karena apa? Karena yang beliau inginkan sebenarnya hanya satu, bukan Mas Jenny ya, yang lainnya ya. Yang beliau inginkan itu hanya ketika saya itu mengatakan saya settingan, biar saya itu jatuh itu saja. Tapi kalau saya sudah mengiyakan, terus mereka masih menantang, ya buat apa? Kayak di depannya Pak RT, di depannya Joko Arek kemarin, saya tanya Pak RT, boleh ditanyakan, saya makan silatnya, saya silati tubuh saya. Tapi ketika Mas Jenny minta itu, alhamdulillah saya sudah ketemu sama kiai saya yang ketiga. Jadi kiai saya menyampaikan, jangan membuktikan apapun kepada orang yang tidak percaya kepadamu. Jangan menjelaskan apapun tentang dirimu kepada orang yang tidak suka kepadamu. Karena yang nggak suka tetap tidak suka, yang suka dia akan tetap suka. Yang suka tidak membutuhkan penjelasan, dan yang tidak suka pun juga tidak membutuhkan penjelasan dari seperti itu. Jadi insya Allah Umi sudah tenang ya. Saya tidak akan pernah melayani dan tidak akan pernah membuktikan apapun yang orang inginkan kepada saya. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Bahkan ketika tadi beliau menyampaikan katanya mau mempertemukan saya dengan seseorang temannya, buktinya kan sudah ada Mas Jenny. Ketika panjenengan datang ke sini, apa saya halangi? Apakah sampai nggak boleh masuk? Apakah sampai nggak boleh ikut dengan saya melakukan ziarah, pengobatan? Apakah tidak terbukti? Apakah saya menghalang-halangi? Kan tidak. Jadi saya ingin jenengan itu memakai hati lah begitu. Gunakan hati panjenengan. Apakah yang saya lakukan itu menghalang-halangi jenengan atau tidak, seperti itu. Nah kalau orang nggak masuk, padahal pintunya sudah terbuka, padahal dari sini juga tamu-tamu biasa saja. Kalau orang nggak masuk itu ada apa? Apakah hanya cari viral saja dan lain sebagainya. Kalau ada orang yang bilang saya nggak sakti, ya sampaikan apa adanya. Kusam sulit nggak sakti, takut sama istri, makanya juga nasi. Nggak ada bedanya dengan yang lainnya. Jadi bahasa sakti ini sebenarnya adalah bahasa untuk menjatuhkan. Bahasa sakti ini bahasa kata-kata yang meninggikan, tapi sebenarnya untuk menjatuhkan. Jadi hati-hati dengan bahasa-bahasa asumsi-asumsi seperti ini. Termasuk tentang juga yang tadi malam ketika tekelnya dibongkar, lalu ketika itu keluar api, ya seperti itu. Apakah juga bisa dibuktikan? Kalau tidak ada orang yang terkena sihir seperti itu, ya nggak akan bisa. Kalau bisa dibuktikan di sembarang tempat, berarti itu sudah disiapkan, namanya trik kan seperti itu. Oke, untuk semuanya. Ini ada channelnya siapa aja? Channelnya Kang Dani. Kang Dani, wah langsung pertama ya. Ada channelnya Pak RT Riki,
ada channelnya siapa ini? Pak Afid canda. Iya, channelnya Pak Afid. Insya Allah saya teman-teman, mulai sekarang saya tidak akan membuktikan apapun. Kalaupun saya dipertemukan, saya hanya akan diam. Dan kalau bilang apakah kamu bisa menjadi sakti, tidak. Apakah kamu settingan, dia saya settingan. Apakah sama bisa membuktikan, tidak. Saya tidak bisa apa-apa. Saya akan seperti biasa. Mungkin saya hanya akan bertanya, kalau jenengan nuju saya itu, saya cuma minta, loh, siapa yang saya itu aja. Mungkin kayak selamanya orang COVID dulu itu bisa keluar api. Loh, itu kan kejadiannya di sana. Kalau kamu mau membuktikan, ya ayo ikut sama saya ke tempat orangnya, kejadiannya kayak gimana. Cuma kayak gitu aja mungkin. Tapi saya tidak akan membuktikan apa. Bang, ya, saya tenang saja. Ya, istri saya itu khawatir kalau nanti banyak orang yang nantang dan sebagainya. Kalau sekarang masih tenang lagi ya. Ucapkan terima kasih. Sekarang kita mana kudinnya ini? Ya tadi orangnya bawa silet terus suruh biasa nyoba. Saya nanti berdarah gimana? Nanti kalau saya makan nanti saya terluka gimana? Ya. Saya kan nggak sakit. Sama Pak Ate beda, Pak Ate malah muntah.